Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya presentasinya. Kepada Bapak Dandi Bahtiar SCMM yang sedang berhalangan hadir dan kepada teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Dianada Adila dan rekan-rekan saya Leli Agustiantini, Ismi Nurul, Gina Yulianti, dan Aldi Noval. Kami akan mempresentasikan mengenai pembangunan industri dan perdagangan. Langsung saja kepada pemateri pertama akan disampaikan oleh Aldi Noval. Konsep industri. Konsep industri menjelaskan mengenai ruang lingkup industri meliputi semua kegiatan produksi yang bertujuan meningkatkan mutu barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Next. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil adalah yang pertama, kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 miliar. Yang kedua, memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak 200 juta. Yang ketiga, milik warga negara Indonesia. Yang keempat, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Yang kelima, berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Menurut BPS, pengelompokan industri dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Menurut banyaknya jumlah tenaga kerja yaitu, yang pertama, industri besar, yaitu perusahaan atau usaha industri yang mempekerjakan tenaga kerja 100 orang atau lebih. Yang kedua, industri sedang, yaitu perusahaan atau usaha industri yang mempekerjakan tenaga kerja 20-90 orang. Yang ketiga, industri kecil, yaitu perusahaan atau usaha industri yang mempekerjakan tenaga kerja 5-19 orang. Yang keempat, industri mikri, yaitu perusahaan atau usaha industri yang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 5 orang. Kemudian ada kebijakan sektor industri yang akan Baik, kebijakan sektor industri. Kebijakan industri adalah dokumen kebijakan yang disiapkan pemerintah yang menyatakan bagaimana industri dan lingkungannya akan terbentuk di masa depan. Peran kebijakan industri ini sangat penting dalam perencanaan ekonomi, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam percaturan ekonomi global yang memerlukan daya saing tinggi yang menghadapi era disruptif, kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perusahaan dan pasar industri berkaitan dengan peran pemerintah sebagai pelaku dan pengarah dan sebagai penengah sengketa dalam perekonomian. Next. Garis besar kebijakan industri tertuang dalam 6 pelita. Yang pertama, kebijakan industri dalam pelita 1, industri diprioritaskan untuk merehabilitasi alat produksi yang sudah tua atau tidak lagi berfungsi, meneruskan pembangunan beberapa proyek tertunda yang produksinya sangat dibutuhkan rakyat. Yang kedua, ada kebijakan industri dalam pelita 2, membangun dan meningkatkan kapasitas pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, meningkatkan dan menggiatkan industri padat karya, industri kecil, dan industri rumah tangga. Yang selanjutnya, kebijakan industri dalam pelita 3, mengusahakan peralatan hasil industri, perluasan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan antara sektor industri dengan sektor lainnya, dan antara sektor industri sendiri. Yang selanjutnya, kebijakan industri dalam pelita 4,
pendalaman dan pemantapan struktur industri, pengembangan industri permesinan dan elektronika, pengembangan dan pemasaran hasil industri kecil melalui sistem Bapak Angkat. Yang selanjutnya ada kebijakan industri dalam pelita 5, melanjutkan deregulasi dengan tujuan menarik sebanyak mungkin industri yang berpindah lokasi atau relokasi dari satu negara ke negara yang lain. Yang terakhir ada kebijakan industri pada pelita 6, yaitu meningkatkan ekspor melalui kebijakan deregulasi. Next. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015, Rencana Pembangunan Nasional memerlukan 3 tahapan dan arah pencapaian. Yang pertama, tahap 1 periode 2015 sampai 2019. Tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri serta meningkatkan penguasaan teknologi. Yang tahap kedua periode 2020 sampai 2024, tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Tahap ketiga, periode 2025 sampai 2029, tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Sekian. Kemudian pemateri ketiga ada Gina Yulianti. Baik, di sini saya akan membahas tentang peranan sektor industri terhadap pembangunan. Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan perekonomian nasional. Bahkan sektor industri pengolahan merupakan lapangan usaha terbesar dalam tenaga kerja. Dilihat dari distribusi PDB atau produk domestik bruto Indonesia, sektor industri pengolahan di Indonesia pada tahun 2010 sampai tahun 2016 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sektor industri memiliki peran utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi setiap tahunnya, di mana memperluas lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja, dan sebagainya. Pembangunan ekonomi itu sendiri untuk merubah dalam struktur produksi dan sumber daya. Hal ini untuk mengembangkan industrialisasi yang ada di Indonesia. Pertumbuhan industri tersebut didukung oleh tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatnya investasi di sektor industri secara signifikan, sehingga menyebabkan tetap terjadinya kinerja sektor industri manufaktur hingga saat ini. Kemudian konsep perdagangan. Yang pertama ada ketentuan umum. Yang kedua, distribusi barang. Distribusi barang yang diperdagangkan di dalam luar negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui pelaku usaha distribusi. Distribusi barang dan jasa barang secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum. Kemudian ada sarana perdagangan. Pemerintah daerah atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, pusat pembelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditi, atau sarana perdagangan lainnya. Kemudian ada perdagangan jasa.
Penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Kemudian ada peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan perdagangan dalam negeri, pemerintah daerah atau pengaku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaan dalam negeri. Yang selanjutnya ada perdagangan antar pulau. Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan antar pulau untuk integrasi pasar dalam negeri. Peraturan ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan antar daerah yang surplus dan daerahnya minus. Memperkecil kesenjangan harga antar daerah, mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya, mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah, menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antar pulau, mencegah masuknya dan beredarnya barang seludupan di dalam negeri, mencegah penyeludupan barang ke luar negeri, dan meniadakan hambatan perdagangan antar pulau. Kemudian ada perizinan. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Selanjutnya ada pengendalian barang kebutuhan pokok atau barang penting. Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelelangan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Pelaku usaha dapat melakukan penyampaian barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang yang didistribusikan. Kemudian ada larangan pembatasan perdagangan barang atau jasa. Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi kedaulatan ekonomi, melindungi keamanan agama, moral, budaya masyarakat, melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor atau impor barang dan jasa yang melampaui batas wilayah negara. 1. Ekspor. Ekspor adalah barang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir. Kemudian impor. Impor barang hanya dapat dilakukan memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan materi. Kemudian ada perizinan ekspor dan impor. Untuk kegiatan ekspor dan impor, Menteri mewajibkan eksportir dan importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, atau pengakuan. Larangan dan batasan ekspor dan impor. Semua barang ekspor dan impor, kecuali barang yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan oleh undang-undang. Sekian dari saya. Kemudian pemateri selanjutnya ada Leli. Next, slide selanjutnya. Peranan sektor perdagangan terhadap pembangunan ekonomi. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Kebijakan pembangunan di bidang perdagangan dipusatkan bagi terciptanya kerangka landasan perdagangan yang memungkinkan bidang ini menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Jadi, peranan sektor perdagangan dalam konteks pembangunan dapat dilihat dari seberapa besar sumbangannya dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Keberhasilan di bidang perdagangan dalam upaya meningkatkan ekspor dan impor
sangat penting. Maka ekspor dan impor ada kaitannya atau berperan dalam pembangunan ekonomi. Next. Peranan sektor perdagangan luar negeri terhadap pembangunan ekonomi. Dari hasil pembangunan perdagangan luar negeri tercermin dalam perkembangan besar nilainya ekspor dan impor. Seperti contohnya dalam PJP 1 ada peningkatan ekspor non-migas yang sangat tinggi. Nilai ekspor non-migas meningkat rata-rata 16,7% per tahun dan nilai ekspor keseluruhan meningkat rata-rata 16% per tahun. Peran perdagangan luar negeri terhadap pembangunan ekonomi juga sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama perdagangan internasional termasuk di antara negara-negara ASEAN akan memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja perdagangan. Investasi dan pertumbuhan ekonomi negara anggota jika masing-masing menyiapkan diri sesuai dengan keunggulannya serta berkomitmen melaksanakan perjanjian yang disepakati. Kedua, kerjasama perdagangan antar negara kawasan akan mendorong meningkatnya ekspor dan impor. Hal ini tercermin, namun demikian dari segi impor, walaupun impor sebagian besar adalah untuk barang modal dan bahan baku yang memberi efek terhadap produksi, akan tetapi produksi tersebut relatif tidak memacu ekspor produk industri pengolahan, melainkan hanya memenuhi kebutuhan domestik. Next. Peran sektor perdagangan dalam negeri terhadap ekonomi pembangunan. Selama PJP 1 telah berhasil menciptakan stabilitas harga, terpenuhnya terjaga kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini telah memberikan sumbangan yang besar bagi upaya pengendalian inflasi. Inflasi dalam Repelita 5 berada pada tingkat terkendali, yaitu rata-rata 6,9% per tahun, jauh di bawah tingkat inflasi. Dalam PJP 1, rata-rata laju pertumbuhan sektor ini sekitar 7,1% per tahun. Dengan laju pertumbuhan perdagangan yang demikian, pada akhir Repelita 5, sektor perdagangan telah menyumbang sebesar 17% terhadap PDB. Peran sektor perdagangan juga yang pertama, pemerintah semakin menggiatkan penggunaan produk dalam negeri selain untuk mendongkrak meningkatnya produk lokal sehingga tumbuh dan berkembang. Diharapkan juga tidak terjadi adanya aliran uang orang Indonesia ke luar negeri yang akan memicu pada menurunnya nilai tukar rupiah. Yang kedua, dengan menggunakan produk lokal industri akan bergerak dan mampu membuka lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja sehingga kesejahteraan akan meningkat. Yang tidak kalah pentingnya jika penggunaan produk dalam negeri dapat meningkatkan atau memperkokoh struktur ekonomi, terutama cadangan devisa dalam negeri dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin sekian materi dari kelompok 6. Untuk pertanyaan bisa di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.